Hai, senang sekali Sarpi dapat bertemu kembali dengan Bro dan Sis semuanya. Untuk video kali ini masih tentang kesehatan, khususnya tentang lemak ya, visceral fat, si lemak tersembunyi. Nah, apa sih sebenarnya visceral fat itu? Visceral fat itu adalah lemak yang menumpuk di bagian tengah tubuh, pinggang, abdomen. Abdomen itu adalah wilayah perut yang meliputi seluruh rongga perut. Misalnya saluran pencernaan dan organ perlengkapan sistem kemih dan limpa. Lemak menumpuk di bagian tengah tubuh dengan pinggang lebih kecil, itu kalau untuk perempuan. Kemudian lemak lebih sedikit lemak pada pinggul, bokong, dan paha. Ini untuk yang laki-laki ya. Kemudian kalau yang perempuan bisa meningkatkan resiko diabetes tipe 2, serangan jantung, dan sindrom metabolik. Itulah mengenal visceral fat. Lemak visceral atau visceral fat adalah lemak yang berada di daerah perut di antara organ. Jadi, orang yang berat badannya lebih di bagian abdominal lebih beresiko mengalami serangan jantung dibandingkan dengan orang dengan BB berlebih secara keseluruhan. Kalau hanya menumpuk di bagian rongga perut itu lebih berbahaya. Itulah namanya lemak visceral atau visceral fat. Jadi kalau dengan wanita BB lebih di bagian tengah beresiko kena serangan jantung sampai 20% lebih besar. Peningkatan berat badan pada area tengah menggambarkan penambahan jumlah visceral fat. Jadi kalau kita gemuknya hanya di antara tengah saja bagian tubuh kita, itulah disebut dengan visceral fat kita telah bertambah. Jadi penyebab penumpukan visceral fat itu adalah asupan kalori lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas fisik ataupun orang yang terlalu berlebih berat badannya dengan pola makan yang tidak baik, juga namanya kurang gerak. Itulah penyebab penumpukan visceral fat. Nah, bagaimana cara mengukur visceral fat? Itu dengan BMI ya. Itu bisa kita kalikan tinggi badan dalam kuadrat, kemudian bagi angka berat badan dengan hasil kuadrat tinggi badan tersebut. Itulah bisa kita kalikan dengan BMI atau dalam bahasa Indonesia IMT, indeks massa tubuh ya. Kalau BMI body mass index kalau berkisar 18,5 sampai 22,9 itu berarti berat badan kita normal. Kemudian juga bisa caranya dengan mengukur lebar pinggang. Kalau pria itu normalnya adalah 90 cm, kalau wanita 80 cm. Oke, atau juga bisa mengukur dengan bentuk seluruh tubuh. Nah, resiko kesehatan visceral fat itunya tinggi. Jadi bisa menyebabkan hipertensi, kanker, penyakit jantung koroner, dan demensia. Juga bisa kena penyakit diabetes tipe kedua. Nah, bagaimana sih mengendalikan visceral fat? Itu kita harus mengatur yang namanya makanan yang masuk, menjadi energi itu masuk, kemudian harus balance dengan energi yang keluar. Itu bisa kita atasi dengan physical activity, berarti aktivitas melalui fisik ya, olahraga. Kemudian dengan RMR atau resting metabolic rate, itu dikenal sebagai pengeluaran energi istirahat ya. Didefinisikan sebagai tingkat di mana tubuh manusia mengkonsumsi energi ketika mereka beristirahat untuk mempertahankan fungsi tubuh yang penting. Kita harus bisa mengendalikan RMR ini. Kemudian juga kita harus bisa mengatur DEF, itu adalah fistula trachea esophagus. Jadi kalau esophagus itu atau kerongkongan ada pipa yang menghubungkan leher ke perut, sedangkan trachea adalah tenggorokan menghubungkan pipa leher dan paru-paru. Normalnya trachea dan esophagus itu adalah dua tabung yang diterhubung. Jadi kalau ternyata pada jenis fistula saluran nafas yang paling umum. Jadi kita harus bisa mengatur energi yang masuk balance dengan energi yang keluar. Itulah intinya. Jadi dengan beberapa pengaturan. Paling gampang kita tahu adalah dengan fisik, olahraga fisik ya. Kemudian kita bisa mengatur yang lain-lainnya. Bisa juga kita mencegah visceral fat dengan gaya hidup yang lebih aktif dan lebih sehat, yaitu dengan mengatur 6 pola hidup kita. Yang pertama, kita bisa mengatur diet kita ya. Kita harus mengatur karbohidrat kita dengan tinggi serat,
Dia mengkonsumsi makanan yang kaya protein, juga mengkonsumsi lemak yang sehat. Dan yang penting kita harus ketahui tipe diet kita supaya kita bisa mendapatkan hasil diet yang lebih maksimal. Yang kedua adalah kita mengatur gaya hidup kita dengan aktivitas yang konsisten. Itu untuk orang dewasa yang sehat itu minimal harus melakukan 150 menit per minggunya. Jadi kita dianjurkan 30 menit olahraga per harinya. Jadi jika terasa berat, gunakanlah dengan cara 5 menit berhenti, 5 menit berhenti. Oke, jangan memaksakan diri juga. Itu adalah menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dan juga kita harus mengatur pola hidup kita dari stres. Karena stres itu menjadi bagian kehidupan. Bagaimana sih cara mengendalikan stres? Itulah yang paling penting. Oke, triknya adalah cobalah menemukan hobi beranalysis, berpikir positif, olahraga dan meditasi ataupun yoga. Oke, kita harus mengendalikan stres kita. Pola tidur, ya, jadi kita harus bisa menjaga pola tidur kita yang nyenyak, yang nyaman dan berkualitas. Tidur yang cukup, antara 7 sampai 9 jam setiap hari dan berkualitas. Bukan kita tidur mengukur 7 sampai 8 ke 9 jam, tetapi harus benar-benar tidur yang berkualitas. Karena membawa dampak yang kuat terhadap kemampuan menjaga kesehatan. Berarti bukan tidur ayam ya, harus benar-benar tidur yang nyenyak dan berkualitas. Pola makan, kapan proses makan itu sama pentingnya dengan apa yang kita makan. Jadi biasakanlah memulai hari dengan sarapan yang bergizi karena kita sudah mau mulai beraktivitas. Jadi kita harus asupan gizi kita yang cukup. Kemudian beri jeda 3 sampai 4 jam di antara waktu makan. Dan yang paling penting, makan malam minimal 3 jam sebelum tidur. Itulah pola makan yang sehat. Dan pola pikir, kita harus memiliki kepercayaan diri dalam kemampuan untuk mengubah perilaku akan memudahkan mengadopsi gaya hidup yang baru dan yang lebih sehat. Jadi jadikanlah berpikir positif sebagai prioritas kita dan berkelilingi diri kita dengan orang-orang yang memberikan dukungan dan motivasi serta lingkungan yang positif. Dan yang penting kita harus mendukung diri kita dengan ilmu pengetahuan dan produk yang alami, aman dan efektif. Jadi kita bisa coba dulu ya gaya hidup sehat dengan paket Body Kit 7 hari yang terdiri dari satu paket satu box Nutrilite 7 saset. Boleh kita bebas pilih rasa, kemudian ditambahkan dengan high fiber 1 kotak 15 saset. Untuk kita boleh mulai gaya hidup kita yang lebih sehat. Nah, kita coba ya kupas satu persatu produk dari Nutrilite. Yang pertama adalah Body Kit. Body Kit itu mengandung 12 vitamin, 8 mineral, dan juga ada 6 gram seratnya. Tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, dan tanpa pewarna sintetik. Boleh kita campurkan Body Kit ini ke dalam makanan, ke dalam jus, atau ke dalam minuman. Ataupun kita minum hanya Body Kit tok saja bisa. Sangat gampang, kita buka satu saset dan kita campurkan 1 gelas air, kita aduk-aduk, kita sudah boleh langsung minum. Itu yang simple ya. Mempunyai 3 rasa, ya rasa coklat, rasa berry, dan rasa kafe. Kalau orang suka minum kopi pagi-pagi, bolehlah kita minum Body Kit yang rasa kafe. Masing-masing rasa mempunyai kandungan protein yang berbeda-beda. Dan ini bebas manis buatan ya, tanpa lemak trans. Kemudian kita boleh tambahkan dengan fiber, serat ya, karena kita mengetahui serat itu bermanfaat untuk kesehatan pencernaan karena terbuat dari Nutrilite fiber ini terbuat dari ekstrak kori. Tidak mengandung rasa, bisa kita campurkan ke makanan atau minuman apapun. Dalam satu saset ini mengandung 4 gram serat yang terdiri dari serat larut dan serat tidak larut dalam air. Bisa kita tambahkan untuk supaya kita tetap terjaga dengan baik dan massa otot kita tetap kencang, kita tambahkanlah Nutrilite High Protein ya, the right protein for you ya. Protein ini terbuat dari kombinasi unik dari kacang kedelai, kacang polong, dan gandum yang menghasilkan kualitas protein tinggi dengan skor PDCA sama dengan 1 atau Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. 1 adalah nilai maksimal yang maksudnya adalah apa yang kita cerna itu mudah diserap oleh tubuh kita dan tidak terbuang secara sia-sia. Dan dalam Nutrilite Protein ini mengandung 9 asam amino esensial. Itu kita ketahui asam amino esensial tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus dipenuhi oleh asupan lemak.
makanan. Jadi kita sangat perlu suplemen. Jadi kita boleh menambahkan nutrient high protein supaya menunjang dari tubuh kita mencapai diet yang lebih maksimal. Jadi kita tahu ya, protein itu bisa mempunyai banyak fungsinya. Itu mempertahankan massa otot selama penurunan berat badan supaya otot kita tidak melar, tidak molor ya. Juga bisa memberikan rasa kenyang lebih lama. Nah, inilah yang produk yang paling penting untuk mengatasi yang namanya visceral fat ini, green trim, terbuat dari alga coklat dan teh hijau alami. Alga coklat ini mengandung fukosantin, jadi bisa meningkatkan pembakaran lemak tubuh kita. Juga menggunakan teknologi EGCG, Green Select Phytosome ya. EGCG adalah epigallocatechin galetin. Nah, bisa membantu membakar lemak, terutama area perut dan pinggang. Visceral fat sangat susah untuk kita atasi. Kita diet mati-matian di tubuh yang lain, lemaknya mudah berkurang ya, mudah mencair bila kita masukkan ya. Tapi kalau lemak di perut ya, visceral fat itu sangat susah. Jadi kita perlu produk yang sangat-sangat mendukung untuk membantu memecahkan visceral fat, itu green trim. Kita ketahui ya, green tea ini terbuat dari teh ya, green tea. Jadi teh ini, green tea adalah memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Salah satunya untuk mempercepat proses metabolisme tubuh. Jadi apabila metabolisme tubuh kita baik, maka lemak yang tertimbun itu akan lebih cepat hilangnya atau berkurangnya. Kemudian juga ada mengandung alga coklat, ada ficosantinnya ya. Itu memiliki banyak kandungan yang baik, diantaranya ada kalium. Kalium merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh karena dapat menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, hingga membantu melancarkan proses metabolisme dalam tubuh kita. Jadi keunggulan dari green tea ini adalah membantu menghilangkan lemak di perut, mengandung ekstrak teh hijau alami, membantu memperbaiki proses metabolisme tubuh, dan membantu mengembalikan berat badan ideal. Bisa kita jaga diet kita dengan diet carb broker yang tipe 2, yaitu bisa mengatur asupan kalori karbohidrat kita. Mengandung faseolamin dari white kidney bean dan tauci dari kacang kedelai. Kemudian juga kita bisa menambahkan nukleat lecithin E. Ya, ini lecithin E adalah suatu produk yang khusus untuk menghancurkan lemak di bagian hati. Jadi selain kita bisa mendapatkan tubuh yang ideal, kita juga bisa mendapatkan hati yang sehat. Jadi kita juga bisa mencegah namanya fatty liver. Ditambahkan dengan vitamin E. Vitamin E adalah salah satu suplemen yang antioksidan alami yang berfungsi untuk melindungi sel. Lecithin adalah zat pengemulsi lemak alami dalam tubuh kita. Oke, demikianlah ya info kesehatan khususnya yang mengenai visceral fat ini, si lemak tersembunyi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi bro sis semuanya. Semoga bro dan sis bisa mendapatkan tubuh yang ideal, bebas dari visceral fat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.